Shalom dan selamat pagi kepada semua. Mari kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi ini. Haleluya, beri tepukan pada Tuhan. Mari kita sama-sama sediakan hati kita. Kita gunakan waktu ini untuk berdoa pada Tuhan. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus atas kesempatan yang telah diberikan oleh Dia. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, hanya nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang layak disembah, dipuji, diagung sampai selama-lamanya Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang rindu ingin memuji Engkau, ingin menyembah Engkau, dan haus akan firman-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus atas kesempatan yang telah Kau berikan pada pagi ini. Oh haleluya Tuhan, mari kita sama-sama angkatkan lagu Kaulah Segalanya. Oh haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihi, dapat melihat
Yesus. Engkaulah Raja segala raja, Kerajaan-Mu yang pertama dan sampai selama-lamanya. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur, hormat kemuliaannya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita
datang Tuhan, dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Oh haleluya Yesus. Kudusmu
Setiap pujian yang kami naikkan, sembah yang kami naikkan yang terbaik, karena tiada apapun yang dapat kami bawa ke hadapan kehadiran Tuhan kecuali pujian sembah yang kami naikkan, yang kami berikan kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia, Allah sumber kekuatan kami. Kami ingin bermazmur dan menyanyi bagi Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan.
kami semua Tuhan. Bungkusi kami dengan darah-Mu yang suci Tuhan Yesus. Biar kami sentiasa berserah, berharap dan percaya pada Engkau. Beri kami iman yang kuat Tuhan, kekuatan Tuhan. Beri kami Tuhan kekuatan Tuhan Yesus, untuk kami setia bersama dengan Engkau Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Shalom saudara dan saudari, para jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat membuat kebaktian kita secara online. Sekali lagi, saya berharap saudara dan saudari dimanapun Anda berada dalam keadaan yang sehat, dapat menjaga diri dengan baik dan mengikuti peraturan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Saudara, meskipun dalam keadaan kita tahu sekarang ini sudah lama kita tidak berkumpul, gedung-gedung gereja, bangunan banyak ditutup, saudara. Tetapi saya berharap, saudara, bahwa hatimu tidak tertutup. Biarpun bangunan itu tertutup, tapi hati kita tidak tertutup untuk Tuhan. Amin. Dan juga mulut kita tidak tertutup untuk memuji, untuk berdoa kepada Tuhan. Dan juga yang paling penting, saudara, jangan Alkitab kita juga tertutup untuk dibaca. Biarkan ianya semuanya terbuka. Bangunan gereja boleh tertutup, saudaraku. Banyak hal yang boleh disekat, tetapi saudara, kita tidak disekat untuk berbuat baik. Kita tidak disekat untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Kita tidak disekat untuk tetap memuji, menyembah Dia dalam keadaan apapun, saudara. Jadi, jangan putus asa dalam keadaan kita menanti keadaan reda dan keadaan yang lebih baik. Saya berharap bila kita sudah dibenarkan untuk berkumpul nanti, kita sama-sama datang, sama-sama berkumpul, memuji, menyembah Tuhan. Ramai-ramai kita berkumpul bersama. Dan saya percaya itu adalah satu sukacita yang sangat besar bila kita dapat berkumpul bersama seperti itu. Tetapi untuk sementara waktu ini, biarlah kita terus menjaga diri, kita mengikuti saranan daripada kerajaan. Dan yang paling penting yang saya katakan tadi, jangan hati kita tertutup, jangan Alkitab kita tertutup, jangan mulut kita tertutup untuk terus menyembah Dia. Haleluya, amin. Jadi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami dapat sekali lagi Tuhan untuk berbakti melalui saluran secara online. Meskipun Tuhan kami tidak hadir secara tubuh, tetapi Tuhan kami percaya di dalam roh kami bersatu, kami hadirat-Mu bersama dengan kami, berada dengan kami, dan kami mau Tuhan tetap mau menyembah Engkau. Biarpun Tuhan bangunan gereja kami tertutup, tetapi Tuhan biarlah hati kami Tuhan tetap terbuka untuk Engkau. Biarlah Alkitab kami juga Tuhan sentiasa terbuka, mulut kami terbuka untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan ini, dan kami akan mendengar daripada firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian, dan juga Tuhan berikan kami teguran, memberikan kami dorongan, kekuatan rohani, dan berikan kami Tuhan hikmat di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan beberapa minggu yang lalu, saya akan mengambil siri yaitu
saya akan mengajar daripada satu surat, yaitu surat Filipi. Jadi kita sudah melihat di Filipi pasal yang pertama. Saya sudah membahaskan daripada ayat 27 hingga 30. Jadi hari ini kita akan masuk kepada Filipi pasal yang kedua. Dan hari ini saya akan mengambil daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama hingga 11. Bunyinya begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sefikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Jadi hari ini saya mengambil satu tema daripada teks ini, yaitu jalan kerendahan hati, ataupun dalam bahasa Inggris the path of humility. Jalan kerendahan hati. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena kalau kita membaca daripada pasal ini, bab yang kedua ini, kalau kita membaca secara natural, kita akan mendapati bahwa pokok pikiran yang Paulus ingin sampaikan kepada mereka adalah soal tentang perpaduan ataupun kesatuan, ya. Tetapi kesatuan itu hanya dapat dicapai melalui kerendahan hati. Jadi itu yang akan kita lihat secara keseluruhan nanti. Jadi mari kita lihat daripada ayat yang pertama, di mana dikatakan di sini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ya, kalau di dalam bahasa Yunani dia menggunakan sebenarnya bukan bunyi ayatnya bukan sebegini ya. Kalau dalam bahasa Inggris pun tidak sebegini bunyinya. Sebenarnya bunyinya seperti jika di dalam Kristus ada. Dia menggunakan perkataan if, jika, ya. Tetapi dalam bahasa Indonesia menggunakan dalam Kristus, dia direct saja. Memang bukan jika lagi sebenarnya. Sebenarnya memang dalam Kristus ada nasihat, ya. Memang ada penghiburan kasih, ya. Ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi dalam Kristus ada semua ini. Adanya kasih, ada penghiburan, ada nasihat, ya. Dan ini ditujukan kepada jemaat di Filipi. Dan apa yang terjadi di Filipi, ya seperti jemaat-jemaat lain juga. Dan saya percaya masalah ini sebenarnya sangat biasa di mana-mana gereja, di mana-mana kelompok, suatu pertumbuhan, suatu bahkan keluarga, daripada unit keluarga sampai kepada community, kepada persekutuan-persekutuan yang lain, bahkan di dalam gereja. Masalah yang sering terjadi adalah soal pepecahan, ya, soal orang tidak bersatu padu. Ada kelompok-kelompok tertentu di dalam suatu persekutuan tersebut. Jadi di dalam gereja Filipi juga ada isu-isu yang seperti ini yang terjadi di kalangan mereka. Ada kumpulan-kumpulan tertentu yang mungkin ya
terjadi perpecahan sedikitlah. Dan mungkin kita tidak tahu. Tetapi saya percaya bahwa masalah yang common ataupun sangat biasa di mana-mana pun, ya, di mana gereja pun akan ada masalah seperti ini. Dan tidak terkecuali kita pun, gereja kita pun mungkin mengalami masalah yang sama. Dan saya menggunakan kata mungkin, tetapi ya pasti saudara, memang ada. Bahkan di dalam keluarga kita sendiri, kita mungkin tidak ngam, ya, ada pikiran-pikiran yang berbeda-beda, dan itu terjadi, dan itu sangat biasa, sangat common terjadi. Jadi Paulus menggunakan di sini mengatakan di dalam Kristus ada nasihat, ya, memang ada nasihat. Kita saling boleh menasihati, ada ruang untuk kita menasihati dan menerima nasihat, ya. Jangan kita pikir bahwa kita hanya ada hak untuk memberi nasihat, tapi ingat juga bahwa kita juga harus belajar menerima nasihat. Saudara, banyak orang pikir bahwa dia sudah berpengalaman, dia sudah lebih tua, dia sudah tahu, udah makan garam, dia hanya memberi nasihat. Tetapi dia sendiri tidak pernah mau menerima nasihat. Itu pun tidak sihat, saudara. Kalau kita mau menjadi orang yang sihat di dalam Tuhan, kita belajar bukan hanya memberi, tapi juga kita belajar menerima nasihat daripada saudara dan saudari dalam Tuhan. Dan dalam Kristus juga ada penghiburan. Ada penghiburan. Dari mana kita menemukan penghiburan ini? Ya, kita menemukan penghiburan dari Roh Kudus melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui saudara dan saudari kita yang mendorong kita, memberikan penghiburan kepada kita. Wah, di dalam tubuh Kristus itu sendiri ada nasihat, ada penghiburan. Begitu juga persekutuan. Ya, walaupun sekarang ini kita tidak dapat berkumpul, kita tidak dapat melakukan aktiviti secara keramaian seperti yang dulu, tetapi saudara masih di dalam roh, dalam persekutuan. Sebenarnya kita masih bersatu di dalam Tuhan. Ya, meskipun sekarang ini Anda hanya menonton melalui YouTube, tetapi saudara, kita memiliki iman yang sama. Kita memiliki roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang mengikat kita. Dan Roh Kudus bersama dengan saya, hadirat Tuhan bersama dengan saya, juga bersama dengan Anda. Kita ada di dalam persekutuan roh, saudaraku. Dan begitu juga ada kasih mesra, dan seharusnya ada belas kasihan antara satu sama lain. Ya, dan inilah jemaat yang Tuhan maukan. Jadi apa yang Paulus katakan di ayat yang kedua, dia masuk ayat yang kedua mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya. Jadi dia kata sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi apakah itu? Jadi sebelum saya masuk ke situ, kita melihat di dalam kitab Filipi ini, seperti yang sudah saya katakan beberapa minggu lalu, ketika Paulus menulis surat ini, dia menulis dengan hati yang gembira, hati yang bersukacita. Dan dia di setiap bab ini, daripada pasal yang pertama sehingga pasal yang keempat, semuanya ada mengandung perkataan sukacita. Dan tidak terkecuali dalam pasal yang kedua. Tapi di pasal yang kedua ini, dia mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya, apakah itu? Ya. Jadi kalau kita melihat di pasal yang pertama, Paulus sudah mengatakan, saya bersukacita bila saya mengingat kamu. Ya, dia mengucap syukur setiap kali kalau dia mengingat tentang jemaat di Filipi. Dia berdoa dan selalu bersukacita bila mengingat tentang mereka. Tapi saudara, sepertinya Paulus, tetapi di bab kedua kata, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ada sesuatu di sini, saudara. Sepertinya Paulus mengatakan, ya, saya bersukacita karena kamu masih dalam iman. Saya bersukacita karena kamu masih tetap giat, katanya. Ya, masih menjadi orang Kristen. Tetapi yang buatkan saya lebih bersukacita lagi, lebih menyempurnakan sukacita saya adalah ini. Apakah itu? Seterusnya kita baca, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi apa yang menyempurnakan sukacita Paulus? Ya, bukan hanya mereka berada dalam iman, ya mereka pergi kebaktian selalu,
Tetapi yang paling penting adalah bukan soal kehadiran saja saudara, tetapi soal hati kesatuan mereka, perpaduan di antara mereka. Jadi itu yang membuat Paulus lebih bersukacita, sempurna di dalam sukacitanya. Jadi ini yang Paulus katakan kepada jemaat Filipi, supaya mereka sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi saudara, apapun jemaat, kepada gereja kita contohnya, kita juga perlu bersatu. Kita juga perlu sehati sepikir. Tidak cukup hanya kita datang hadir ke kebaktian. Ya, semua orang boleh. Kita boleh hadir ke kebaktian, tetapi hati kita jauh, tidak bersatu dengan saudara dan saudari kita di sebelah, di sekeliling kita. Ini terjadi saudara, dan itu suatu yang tidak elok sebenarnya. Dan sebab itulah Paulus mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya, itu memang baik kalau kita tetap di dalam iman sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, itu baik. Tapi saudara, alangkah indahnya, kata seperti dalam Mazmur mengatakan, alangkah indahnya, betapa indahnya kalau kita hidup dalam rukun, dalam damai, dalam satu padu, tidak terbahagi-bahagi, berkelompok-kelompok, saling menyerang, saling menggigit satu sama lain. Saudara, kesatuan itu sangat penting saudara. Dalam keluarga kesatuan itu penting. Ada satu tujuan, dan itu yang menentukan arah, yang membuatkan keluarga itu bahagia. Jika ada satu kasih, satu tujuan, dan adanya kesepahaman di dalam itu. Begitu juga di dalam gereja. Gereja juga sama, hal yang sama. Jadi dikatakan seterusnya, dikatakan di ayat yang ketiga, dan di sini saya sudah masuk kepada tema yang saya ingin sampaikan, yaitu yang mengatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi bagaimana untuk mencapai kesatuan ini? Ya, bagaimana untuk mencapai perpaduan, kesatuan, sehati sepikir ini dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan ini? Ya, di ayat yang ketiga dimulai dengan kata dengan. Nah, inilah cara dia. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, sebaliknya hendaklah rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi saudara, bagaimana untuk kita mencapai kesatuan, perpaduan itu adalah dengan, jadi kita melihat di sini dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Mementingkan diri sendiri itu suatu yang merusakkan saudara, destruktif, itu menghancurkan. Ya, apapun, dimanapun, di mana kelompok sekalipun, jika ada kepentingan diri sendiri, itu tidak akan bertahan lama. Ya, kalau seorang pemandu yang hanya mementingkan diri sendiri, dia pikir jalan raya itu dia sendiri yang punya, seolah-olah dia yang punya, ya. Bapak dia yang buat, kata kita kan. Tapi apa implikasinya kepada orang lain? Apa kesannya kepada orang lain? Ia mungkin akan membahayakan orang lain karena cara pemanduan yang hanya mementingkan diri sendiri. Ya, itu satu contoh. Kalau dalam keluarga, kalau ibu bapak yang hanya mementingkan diri mereka tapi mengabaikan anak-anak, apa akan terjadi? Kita semua tahu, kan? Dan bagaimana dalam gereja? Kalau ada orang mementingkan diri sendiri, kalau pastor mementingkan diri sendiri, bagaimana? Kalau jemaat ataupun pemimpin mementingkan diri sendiri, apa terjadi? Kalau mana-mana orang di dalam jemaat itu hanya mementingkan diri sendiri, pastinya akan terjadi huru-hara, saudara. Maka mementingkan diri sendiri ini suatu yang menghancurkan sebenarnya. Ya, bukan suatu yang baik untuk mana-mana. Ya, kecuali kalau kita hidup sendirian. Tetapi Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup sendirian. Kita diciptakan untuk hidup berhubungan dengan orang lain.
paling tidak kita berhubungan dengan satu orang di dunia ini. Ya. Dan walaupun berhubungan dengan satu orang menjadikan kita dua, pun akan hancur kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, saudara. Jadi mementingkan diri sendiri ini adalah akar dari segala yang lain. Kita melihat bagaimana dosa masuk ke dalam dunia karena Adam dan Hawa hanya memikirkan diri mereka. Mereka memikirkan untuk kepentingan mereka. Mereka mau juga seperti Tuhan. Mereka mau juga untuk tahu yang baik dan yang jahat. Jadi mementingkan diri sendiri ini suatu yang sangat bahaya. Jadi dikatakan di ayat yang seterusnya mengatakan sebaliknya. Jadi apakah bila dikatakan sebaliknya, maksudnya kata lawan daripada mementingkan diri. Mementingkan diri, lawannya, sebaliknya, ataupun the opposite adalah kerendahan hati. Jadi ini yang saya katakan tadi, jalan kerendahan hati. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi bagaimana rendah hati ini dibuat, saudara? Kerendahan hati ini terbukti bila kita melihat keperluan orang lain juga, kepentingan orang lain juga. Kita tidak melihat diri kita yang saja penting, ya. Untuk saya, semuanya saya. Tapi kita melihat orang lain juga mempunyai bagian di dalam gereja. Orang lain juga mempunyai bagian di dalam keluarga. Ada peranan mereka masing-masing. Jadi ini yang dikatakan oleh Paulus di sini. Dan seterusnya di ayat yang kelima. Jadi di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Di sini adalah Paulus memberikan suatu model. Ya, satu contoh teladan yang boleh dicontohi untuk kerendahan hati. Kalau kita nak mencontohi kerendahan hati yang tidak mementingkan diri, siapa yang patut kita contoh? Jadi Paulus memberikan daripada ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus sebagai model kita, saudara. Paulus selalu mengambil solusi ataupun jalan penyelesaian. Selalu melihat kepada Yesus. Kalau dia mau mengajarkan tentang kasih antara suami istri, dia mengajar bagaimana? Dia kata, hai suami, kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaat dan memberikan dirinya. Nah, demikian, ya. Dan dia kata, hai istri, bagaimana istri tunduk kepada suami dia? Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus. Jadi Paulus melihat dari berbagai segi kehidupan, hal gereja, hal keluarga. Paulus melihat bahwa Yesuslah sebagai model kita. Jadi dalam hal merendahkan diri, hal tidak mementingkan diri sendiri, juga Paulus mengarah jemaat supaya melihat kepada Yesus Kristus. Jadi bagaimana Yesus menunjukkan kerendahan hati? Kita melihat di ayat yang kelima. Dengan dia berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ini yang pertama, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ini yang Paulus jadikan sebagai model. Dia kata, lihatlah kepada Yesus. Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Kalau Yesus mementingkan diri sendiri, saudara, apa yang terjadi kepada kita? Tiada manusia yang diselamatkan. Tiada tebusan yang layak. Binatang tidak cukup untuk menebus manusia. Itu hanya gambaran daripada perjanjian lama, tapi tidak dapat menebus manusia secara utuhnya. Jadi Yesus adalah model kerendahan hati. Kalau kita mau belajar pasal kerendahan hati, kita belajar dari Yesus. Kalau kita mau belajar saling memaafkan, kita belajar dari Yesus. Belajar mengampuni orang lain, kita belajar dari Yesus. Kalau kita mau belajar mengasihi musuh kita, kita belajar dari Yesus.
Karena Yesus yang mengajarkan kasihilah musuhmu, ya, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita belajar dari Yesus. Cara Yesus sangat terbalik daripada dunia ini, saudara. Ya, orang dunia mementingkan yang besar, yang di hadapan, yang pertama. Tapi Yesus katakan, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu yang menjadi yang terakhir. Yang mengatakan yang kecil itu akan diangkat, ya, menjadi besar. Ya, siapa di antara kamu yang mau menjadi besar? Dia harus menjadi hamba, harus menjadi yang terkecil di antaramu. Terbalik kan, saudara? Jadi kita mau belajar dari Yesus. Bagaimana tidak mementingkan diri sendiri. Ya, kita belajar daripada Yesus yang memberikan dirinya menjadi manusia. Dikatakan di ayat yang ke-6 ini, ayat ke-7, dia mengosongkan dirinya. Dia sebenarnya adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah dia. Dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia sebenarnya setara dengan Allah. Dan tetapi apa yang terjadi? Dia mengosongkan dirinya. Maksudnya dia meninggalkan kemuliaannya. Dan dia turun. Mengambil rupa yang hina. Yaitu menjadi manusia. Yang kelihatan lemah. Yang sama bergelumang dalam kehidupan yang menderita di dunia. Tetapi saudara, itulah Tuhan kita. Banyak di dalam sejarah orang mau menjadi Tuhan. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang telah turun menjadi manusia. Merendahkan dirinya. Ya, dia sepatutnya dipuji, disembah. Tetapi dia turun dan dia melayani. Dan dikatakan dia taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Dia mengambil yang paling hina, yang paling kejam. Yesus ambil itu ke atas dirinya. Jadi bagaimana kita mau merendahkan diri? Kita lihat kepada Yesus. Saat kita merasa diri kita penting, kita lihat kepada Yesus. Apakah Yesus bersikap sedemikian? Saat kita rasa marah, kita tidak mau mengampuni orang lain, baik dalam rumah kita, orang di dalam keluarga kita, saudara mara kita, ataupun para jemaat kita. Saat kita marah, saat kita tidak mau mengampuni, sepertinya kita keras. Saudara, kita lihat kepada Yesus. Apakah itu sikap Yesus? Apakah Yesus melakukan hal yang sama? Kalau Yesus mengampuni, kita tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Kalau Yesus merendahkan diri, kita tidak ada alasan untuk tidak belajar merendahkan diri kita. Saudara, jalan kepada kesatuan, jalan kepada itu adalah melalui jalan kerendahan hati. Jadi di ayat yang ke-9, 10, dan 11, sebab itulah Allah meninggikan Yesus dan meletakkan dia tinggi. Kalau kita mau seperti Yesus, kita selalu menyanyi lagu Ku mau sepertimu Yesus. Kalau kita mau seperti Yesus, saudara, kita belajar seperti dia. Kita jadi yang terkecil. Kita melihat kepentingan orang lain. Walaupun di saat pandemik ini, saudara, kita masih boleh melihat kepentingan saudara-saudara kita. Kita lihat apa yang perlu. Yang kalau kita digerakkan oleh Tuhan, kita melihat ada keperluan, kita boleh menolong, kita boleh memberi dorongan, nasihat, dan sebagainya. Dan saya melihat pandemik ini sebagai satu masa berhenti, masa berehat sebenarnya. Untuk kita menilai semula gereja, bagaimana kehidupan gereja, bagaimana kehidupan rohani kita. Saya mau membawa kita supaya kita melihat kembali, merenung kembali, bagaimana kehidupan rohani kita dalam saat pandemik ini. Bagaimana kita menjalani gereja. Mungkin gereja kita sebelum ini saling menikam dari belakang satu sama lain. Mungkin ini saat kita untuk membentuk semula. Restructure. Untuk membina semula. Kita berhenti seketika tidak berkumpul. Tapi saya harap kita berkumpul. Bila kita berkumpul sekali lagi, ya ada sesuatu yang baru. Ada kasih. Ada penghiburan. Ada nasihat.
ada kesatuan, saudara. Bagaimana melihat kepada Kristus. Tapi saya berharap semua ini bermula daripada rumah saudara dan saudari. Praktislah ini daripada rumah Anda. Belajar ini daripada rumah Anda. Ya, jadikan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, saya tidak berkongsi panjang, tapi apa yang dapat saya rumuskan di sini adalah ajakan. Yang pertama adalah ajakan untuk bersatu. Ya, kesatuan ini penting. Bersatulah di dalam keluarga, bersatulah di dalam gereja, bersatulah di dalam persekutuan-persekutuan kita. Dan bagaimana caranya? Yaitu tidak mementingkan diri. Ingat tadi bahwa kepentingan diri hanya merusakkan. Tetapi sebaliknya, yang Tuhan mau adalah kerendahan hati. Orang yang merendahkan hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan bagaimana kita merendahkan hati? Belajar merendahkan hati. Kita melihat kepada Yesus. Yesus yang telah turun, yang menjadi manusia seperti kita, yang taat sampai mati. Ya. Dan saya berharap firman ini mendorong kita semua pada hari ini. Haleluya. Jadi mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat, tapi kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini mengajar kami hal yang sangat luar biasa ya Tuhan, yaitu tentang kesatuan, yaitu melalui jalan kerendahan hati. Ya Tuhan, ini suatu yang sangat bertentangan dengan nilai ataupun hati kami yang seringkali mau memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan tentang benefit ataupun faedah yang kepada diri saya sendiri. Tetapi Tuhan, kami jarang mau melihat keperluan, kepentingan orang lain ataupun meletakkan orang lain dahulu ya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan di dalam kami mengikuti Engkau, baik dalam keluarga kami mulai mengamalkan perkara ini, supaya kami melihat kepada Kristus sebagai model kami, yaitu yang telah turun, yang telah menjadi manusia, yang telah taat sampai mati di kayu salib bagi pihak kami yang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat-sangat baik. Ya Tuhan, berikan hati kami yang lembut. Pecahkan ya Tuhan yang keras itu, yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri, yang tidak mau menerima nasihat, yang tidak mau Tuhan belajar dan berubah. Ya Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kami belajar daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saya berdoa juga untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap setia, tetap taat, dan tetap beribadah kepadamu Tuhan dalam keadaan apapun ya juga. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua ini Tuhan dalam minggu ini dan seterusnya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih.